Jadi saya, Pak. Bu. Selanjutnya Pak Edi Risanto untuk berditing dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita membaca doa, kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Iya, enggak berangkat. Kenapa? Ada izinnya enggak? Iya, enggak berangkat, Pak. Itu berangkat. Ita itu guyon terus loh, Pak. Yang setelahnya terus itu Ita itu. Jangan guyon. Kalau mau belajar, biar kita itu pintar, kita harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru ketika di dalam kelas. Ya. Kemarin kita sudah bahas di bab yang pertama kaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Ya. Di bab yang pertama ya, kita sudah bahas materi berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Ya. Kemudian di pertemuan hari ini di bab yang kedua kita akan membahas berkaitan dengan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ya, kita membahas sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan fokus bahas berkaitan dengan perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Sebentar ya, saya tampilkan dulu PPT-nya karena untuk pembelajaran hari ini beda dengan pembelajaran hari-hari yang lain ya. Hari ini saya menggunakan PPT supaya anak-anak semua lebih berminat untuk melakukan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Tunggu sebentar ya. Kira tadi mendekat. Sini. Enggak apa-apa. Iya. Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Masih file-filenya, Pak. Kalau ini di ruangan belakang di gudang.
Kan di sini kan untuk presentasi rekaman. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sukses. Sudah ya? Ya. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Berkaitan dengan pembelajaran perkembangbiakan pada tumbuhan, saya berharap nanti kalian semua bisa memahami tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang terjadi pada tumbuhan. Ya. Kemudian berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan, angiospermi, yang pertama yaitu kaitannya dengan reproduksi seksual, ya, atau perkembangbiakan secara tidak kawin. Reproduksi seksual atau reproduksi tumbuhan secara vegetatif adalah reproduksi yang terjadi pada tumbuhan yang dilakukan tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga tidak membentuk zigot, ya, karena ini tidak melalui proses perkawinan, ya. Jadi reproduksi aseksual itu nanti jenisnya banyak, ya, atau reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu jenisnya banyak, ya. Yang pertama ini berkaitan dengan perkembangbiakan vegetatif secara alami, ya, atau perkembangbiakan yang terjadi secara alamiah tanpa bantuan dari manusia. Yang pertama ini Gambarnya nggak ada ya, Pak? gimana? Gambarnya nggak ada ya, Pak? Belum tampil, belum kelihatan ya? Gambar ininya aja, Pak. Gambar layar depan aja, Pak. Sebentar. Sudah terlihat? Ya, perkembangbiakan vegetatif sudah terlihat belum? Belum, Pak. Belum tampil, Pak. Belum Sebentar. Ini. Ya, sebentar, Pak. Sebentar. Apa Pak Imam sing edan? Sudah terlihat belum ya? Belum. Belum, Pak. Jalan. Sinyalnya ini kayaknya. Belum kelihatan ya? Nanti kalau ada tujuan kalau siangnya selesai ini pasti ada yang kan ada itu kesini siang. Sebentar kan nggak ada orang nih. Sebentar ya. Nanti siang itu udah nanti entah itu nanti waktu Jumatan atau setelah acara ini. Kalau siangnya itu masih ada, yang sulit itu pas Jumatan. Karena di sini sepi. Sudah? Tapi kalau setelahnya kan udah. Sudah, Pak. Sudah. Kita Gambarnya lanjutkan ya. buram, Pak. Nah, sudah, Gimana? sudah. Sudah ya? Jelas. Kita lanjutkan Kurang lagi besar. kaitannya. Ya, sebentar. Kembali lagi ke sini.
Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi berkaitan dengan perkembangan vegetatif tadi ya. Ada yang pertama ada perkembangbiakan dengan menggunakan rizoma. Ya, rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Ya, beberapa contohnya ada jahe, ada kunyit, lengkuas dan temulawak ya. Kemudian ada kuncup adventif daun. Ini biasanya terjadi pada apa biasanya? Kuncup adventif daun. Bebek, Pak. Ya, bagus. Apalagi? Itu aja, Pak. Saya tahunya, Pak. Lainnya nggak tahu. Ya. Kalau di daerah saya itu ada yang namanya tanaman, kalau dalam bahasa Jawa itu tiba urip. Jadi kalau daunnya jatuh itu bisa tumbuh menjadi individu baru. Kemudian ada stolon ya, stolon atau geraki. Ini biasanya pada tanaman apa, anak-anak? Stroberi, Pak. Iya, stroberi. Terus apalagi? Pak, itu keteki, Pak. Yang ada lagunya itu loh, Pak. Oh, kayak lagu campur sari itu ya. Campur sari apa dangdut itu? Itu panturanan, Pak. Oh, panturana. Ya. Kemudian yang berikutnya umbi lapis. Ya. Contohnya apa kalau umbi lapis? Bawang, Pak. Bawang. Bawang merah ya. Ya, bawang bombay. Bawang merah, bawang bombay. Yang suka bikin nangis itu loh, Pak. Oh ya, nangis bombay ya. Iya. Ya, biasanya anak perempuan itu yang biasa nangis bombay kalau disuruh sama orang tuanya untuk bantu masak. Kita nonton drakor, Pak. Nangis, bombay. Nangisnya nonton drakor. Nggih, Pak. Luka tak berdarah, Pak. Saya nanti nangis Bombay, Pak. Waduh lah kok sampai kayak gitu ya. Iya, Pak. Saya Om Hayati, Pak. Oh, nanti nonton drakor nggak pernah belajar. Belajar, Pak. Belajar satu, Pak. Drakor zat aditif berarti Pak ya. Iya itu mengganggu itu. Mengganggu kesehatan belajar. Pak, itu vitamin loh, Pak. Vitamin C, Pak. Vitamin. Ya vitamin tidak apa-apa, tapi jangan sering-sering ya. Jangan sampai nonton drakor sampai larut malam sampai tidak tidur, itu nanti pas berangkat sekolah jadi ngantuk. Itu dia itu loh, Pak. Dia ngajarin saya itu loh, Pak. Nakal itu dia itu. Oh iya. Jangan-jangan Ita yang ngajak. Mesti itu Ita nyalain temennya. Ita nyalain temennya. Fitnah itu Pak, fitnah. Ya. Itu senangnya lempar batu sembunyi tangan ya. Kemudian yang berikutnya kembali ke materi ya, umbi batang. Ya, umbi batang yang dapat membentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya apa yang ada di sekitar kita? Umbi batang. Tebu, kentang, Pak. Kentang, oh iya kentang. Terus apa lagi? Wortel, Pak, wortel. Kalau wortel itu kalau di daerah saya kok pakainya biji ya? Ada bijinya toh, Pak? Saya malah belum tahu, Pak, kalau wortel ada bijinya. Wortel itu ada bijinya. Ya, jadi yang dibudidayakan kalau wortel itu pakai biji. Nah, itu di dekat daerah saya ada itu ke apa namanya yang untuk budidaya tanaman kentang, wortel, yang sayur-sayuran itu ada. Ya itu ya, itu kaitannya dengan perkembangbiakan vegetatif secara alami, artinya tidak ada atau minimalis campur tangan manusia. Nah ini contoh-contohnya ini ya, yang rizoma, kemudian stolon, kemudian umbi lapis, kemudian umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Ya, Pak sudah paham ya? Edi. Ya. Edi, itu
di kentang itu ada bintik-bintiknya itu apa itu Pak? Bahaya enggak? Beracun enggak itu Pak ya? Nah, ini kan ketika mau ditanam itu ditunggu sampai ada tunasnya dulu. Oh, masih boleh Ya. dimakan itu Pak Guru? Boleh, tapi kan rasanya sudah tidak enak. Oh iya. Ya, karena kan di beberapa bagian sudah muncul tunas. Nah, ini nanti yang dibudidayakan, yang ditanam kembali. Oh iya Pak Guru. Ya, ya, dan yang ditanam itu harus kentang dengan kualitas yang baik supaya nanti mendapatkan hasil yang baik, yang berlimpah. Ya. Kita di upload video link. Malah pertama Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, kita nanti kasih materi selanjutnya berkaitan dengan perkembangbiakan vegetatif secara buatan atau yang dapatkan bantuan dari manusia. Nah, berkaitan dengan perkembangbiakan vegetatif ini biasanya kan kita itu pengen memulai sesuatu yang cepat dan hasilnya bagus. Jadi tidak harus menunggu lama, tapi sudah sudah bisa berbuah. Gitu. Jadi beberapa jenis tanaman itu kan bisa dibudidayakan atau bisa ditanam tidak harus dari biji. Nah, yang pertama di sini adalah cangkok. Ya, cangkok dapat dilakukan dengan mengelus kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa. Contoh tanaman yang bisa dicangkok apa saja ya? Jambu. Jambu, Pak. Mangga. Apalagi? Rambutan Pak. Rambutan apa bisa dicangkok? Rumput. Jambu biji Pak. Oh ya, jambu biji bisa. Jambu biji. Kalau mungkin yang banyak itu tanaman linjo ya, tanaman linjo itu banyak itu yang dicangkok. Ya, bahkan ada yang diperjualbelikan dalam bentuk cangkokan ya, tidak dalam bentuk biji. Ya, itu kaitannya dengan cangkok ya. Karena kalau dicangkok itu cepat berbuah ya, tidak menunggu waktu yang lama. Ya. Kemudian yang kedua stek. Ya. Contohnya pada tanaman apa ini stek? Mawar, Pak, mawar. Mawar. Terus apa lagi? Kepala burung. Burung, Pak. Ini yang cowok-cowok kok diem ya? Tidur Itu Pak. Tidur. Ini ngapa ini begadang mesti ini? Mari Di saja, mana Pak. begadang mesti ini? Tuh Pak, ya jalan Pak. Ya silang Pak, dari surat Al-Baqarah sampai habis di 30 Pak. Rajin banget ya. Oh, Nonton bola. Sampai berapa lembar itu? Itu ngaji apa nonton drakor itu? Nanti ketuker ngajinya, lupa drakornya yang nomor 1. Itu stek tadi ya. Jadi stek itu contohnya ada di mawar, kemudian di singkong, ya. Juga ada di beberapa jenis tanaman itu juga bisa menggunakan metode stek. Kemudian yang ketiga merunduk. Ya. Merunduk ini merundukkan tanaman ya. Jadi tanamannya sudah tumbuh ya, kemudian rantingnya cukup panjang, ini bisa dirunduk ya dengan cara dikasih tanah di bagian batang yang sudah muncul akar. Biasanya ini pada tanaman nilam ya. Pak, tanaman pemau tuh, Pak. Nilam Nilam itu kalau di Aceh itu yang dijadikan minyak sirih ya. Jadi itu bisa dijadikan bahan baku untuk parfum ya. Itu namanya nilam. Kalau di daerah saya di sini ya, di sekitar saya nyebutnya tidak nilam, itu nyebutnya dilem ya.
Nilam Tapi Cahya. kalau Harum ya Pak baunya ya. ya, Ada Nilam Cahya. kalau Nilam Cahya, nah Nilam Cahya itu nama orang. Pacaran Ini nama itu Nilakan. Oh iya pacaran itu. masih MTS kok sudah pacaran. Film jadul itu film jadul. Oh, film sandiwara. Oh itu nama tokoh sandiwara ya. Iya, Pak. Mandanu, Pak. Oh, Arya Kamandanu, film kolosal tempo dulu itu ya. Iya, Pak. Iya Pak. Kalau sekarang udah nggak ada yang nonton film itu mungkin ya, sekarang udah ganti drakor. Sekarang Ya, Pak. hobinya nonton drakor. Iya Pak. Itu tadi katanya dengan merunduk ya, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan poin berikutnya, yaitu menyambung. Cara reproduksi menyambung adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman yang lain yang sejenis yang berbeda sifat. Ya biasanya kita punya ya Habis putus mungkin bisa nyambung lagi ya Pak ya. Boleh ya Pak? boleh. Nah, kalau putus nyambung ya repot itu. Ya putus nyambungnya sekali dua kali aja, jangan banyak kali. Ya. Menyambung ini biasanya kita mencari tanaman yang kualitasnya bagus, kemudian diambil bagian ujungnya, kemudian disambungkan di tanaman yang secara kualitas itu kurang bagus ya, sehingga nanti kita Bawah dia. Tanaman yang bawah ya Gimana? bawah dia. Tanaman yang bawah berarti Iya. Iya, kalau enggak kuat ya enggak bisa. Ya, itu kaitannya dengan menyambung ya. Biasanya ya di mangga bisa ya, dan di beberapa jenis tumbuhan. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan menempel atau okulasi. Ya. Biasanya diterapkan pada tanaman apa ini okulasi? yang ada matanya Pak. Apa biasanya? Ya Pak. Awe. Saja contohnya. Awe. Apa ya Pak? Jeruk Pak. Bisa nggak Pak? Sini sambung loro aku awe. Jeruk nggak Singkong bisa. Pak bisa Pak singkong. Iki Ya, singkong bisa. Ya, Kelor Pak. tapi dia Singkong unggul Kelor. ya Pak. iya ubi singkong. Yang biasa diterapkan untuk kalau singkong ditempel bisa, tapi jarang orang memakai itu karena apa? Singkong di stek udah cukup. Karena kalau singkong itu kan diambil umbinya. Jeruk Pak. Jeruk Nah. kurut, Pak. Jeruk kurut ya nanti dicoba ya, nanti dicoba. Tapi yang pasti yang bisa diterapkan itu pada tanaman melinjo ya, pada tanaman melinjo itu bisa diterapkan. Satu dua aku dapat 92. Awe. Internetnya betul ya? Berarti ya ini mau internet barang ya?
kabel bener kabel ya. Bener. Hmm? Setting ya. Laptop connect tadi. Ya, bisa dilihat di buku, diamati, dicermati, kemudian nanti dimasukkan ke tabel yang sudah saya sediakan. Boleh kerja sama Pak Edi? Boleh kerja sama? Ya, dikerjakan satu meja saja, ya, berarti 2 orang, 1 LKPD, ya. Dikerjakan, jangan rame, kerjasama. Demi ngerjain bersama. Teman sepupu saja, tidak usah jalan ke sana kemari, nanti. Ya, boleh kerjasama dengan teman sebangku, ya. Silakan dikerjakan. Ya, saya kasih waktu 15 menit. Ya, silakan cari sebanyak-banyaknya. Dia Pak, ya Pak. Sama aku aja Ita. Ya, sama siapa? Ya, sama dia. Oh iya ya dia. Dikerjakan, Nanti sama bahas. Ya, nanti kita bisa cerita drakor ya dia ya. Ya, betul. Loh, Ita kok malah bahas drakor itu gimana? Itu dia Pak, ngajakin Pak. Loh, ini dua-duanya ini berarti ini. Sama tak piye aku juga Rame piye. orang kok Saya ini tak piye. sudah dikerjakan, tidak usah rame, wong sudah dikasih kerja sama teman sebangku kok masih rame. Udah dikerjakan, udah rame ya. Sama Pak, siapa? Ya. Ya, Pak. Itu siapa itu yang main musik itu? Imam Pak, Imam bawa HP dia Pak. Loh, kok bawa HP gimana? Nggak boleh bawa HP, kok malah bawa HP? Disembunyikan Pak, HP-nya dalam baju Pak, digeledah Pak, digeledah, Pak. Dirampas. Ambil Pak. Udah dikerjakan,
Ya, Ya. jangan ganggu temennya. Maaf Pak, maaf. Ya, jangan diulangi lagi ya. Iya Pak. Sudah ya? Sudah Pak. belum? Sudah belum. Bentar lagi. Belum. Sudah, Pak. Sudah. Tapi dapatnya sedikit loh, Pak. Tidak apa-apa, sedapatnya saja. Ya, Minimal yang berapa, penting Pak? ya minimal 4 lah. Ya paling tidak kalian tahu yang apa namanya tumbuhan yang berkembang biak secara buatan itu apa, yang secara alami itu apa, kemudian bagian tumbuhan yang ditanam itu apanya. Paling tidak kalian tahu Iya, Pak. itu. Baik, Pak. Baik. Saya tambahin lagi. Ya, Jadi kenapa caranya kartu? sudah ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Kalau sudah, ayo siapa yang mau presentasi pertama? Ita mana Ita? Saya, Pak. Ayo Ita presentasi pertama ya. Ya, Pak. Sama dia ya, Pak, ya. Ya, enggak apa-apa. Kamu sendiri aja, Ita. Dibantu temennya enggak apa-apa. Kamu ya. Saya isi nomor 3 ya, Pak. Tanamannya itu, Pak. Cocor bebek, Pak. Ya, cocor bebek. Itu yang tumbuh apanya? Daunnya, Pak. Daunnya. Buatan atau alami? Alami bisa, buatan bisa, Pak. Soalnya di rumah saya ada cocor bebek, Pak. Tanamannya di depan rumah ada. Tumbuh sendiri, Pak, daunnya. Pernah saya coba nanam daun. Nggak bisa, Pak. Ya. Ada lagi? Ayo kelompok yang lain. Ikhwan, Imam. Ini suaranya. Sukun, Mak, sukun. Ayo. Kelompok yang lain, Ikhwan. Ya Pak, Ya, Pak. mikir ini. Ayo. Sulit toh ya. Apa sulit? Masa sulit ya? Itu aja Pak sulit. Sulit toh Pak. Ya. Tebu yang ditanam apanya? Tebunya, tebunya, Ya. tebunya Pak. Iya tebunya maksudnya ya bukan. Ya. Betul, Pak. Ya, apalagi Saya, Pak. jahe. Ya. Jahe yang ditanam apanya? Akarnya, Pak. Ubi, Rimpangnya, Pak. Apanya? rimpang, ubi rimpang. Itu masuknya rizoma ya, atau akarnya. Iya, aku benar. Ya. Sudah ya? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah, nah ini ada pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, tumbuhan apa saja yang bereproduksi dengan bantuan manusia? Yo, apa saja? Salah. Tumbuhan yang Mawar. Jagung, Pak. terus
Lengkeng. Lengkeng. Apalagi yang pakai bantuan manusia? Apa? Salah, Pak. Banyak loh. Yang tadi ada cangkok, ada Jambu, Pak. Jambu, Pak. jambu, Mangga, Pak, mangga. ya mangga. Terus apa lagi? Lengkeng. Lengkeng. Rambutan bisa ada rambutan? Bisa. Bisa, Pak. Ya, jadi contohnya banyak sekali ya. Ya, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, tumbuhan apa sajakah yang bereproduksi tanpa bantuan manusia atau terjadi secara alami? Pisang, Pak. Pisang. Pisang. Pisang, terus Jawabanku tadi itu, apa Pak. lagi? Bambu, Pak. Apa? Bambu, Pak. Iya, rumput itu nggak usah ditanam aja tuh. Bambu, Pak. Bambu, Pak. Kan sudah Tidak jawab. tumbuh, Pak. Nggak ditanam, Ya, nggak tumbuh. ya. Lumut. Ayo, ya. Lumut. Apa lagi? Lumut. Lumut. Pakis. Oke. Pakis. Oh, tumbuhan paku tuh ya. Iya, Pak. Oke. Terus apa lagi? Enceng gondok. Enceng gondok, Ratai. teratai. Ya. Sudah ya semuanya ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa? Setelah kalian perhatikan materi dari awal sampai akhir tadi, kemudian sudah mengerjakan LKPD, menjawab pertanyaan, kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Ya, Pak. Ya, Ita apa? Aku, Pak. Perkembangbiakan tumbuhan bisa alami dan dengan bantuan manusia, Pak. Iya, bagus. Yang lain ada? Vegetatif dan generatif, Pak. Ini vegetatif tok ya. Kita hari ini bahasnya tentang vegetatif atau perkembangbiakan secara aseksual ya. Maaf, Pak. Ya, ada apa-apa ya? Gimana? Ya. Gimana dia kesimpulannya? Perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, ada yang alami, ada yang buatan. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Pak, yang Putra nggak mau jawab, Pak. Iya nih, yang Putra kok diem saja, kenapa ya? Udah dijawab Ngantuk semua. mungkin ya? Udah dijawab semua, Pak. Oh, Main-main Udah dijawab rokok, semua. Pak Guru. Main-main rokok loh, Pak. wih, di dalam kelas sekolahan itu nggak boleh rokok. Di sekolahan, di rumah itu kalau anak masih madrasah itu nggak boleh rokok loh. Rokok itu nggak baik untuk kesehatan. Ya, Iya, Pak. Ini di jalan, Pak. Nggak di sekolah, nggak di nah, rumah. jangan rokok ya, nggak boleh itu. Ya, pokoknya nggak boleh ngerokok itu. Ya, Pak Edi ngerokok apa enggak? Terutama kesehatan keuangan nih. wih, ini kok sampai kesehatan keuangan. Ya. Saya nggak ngerokok, alhamdulillah ya. Jadi nggak usah ngerokok lah. Biar kantongnya sehat, seperti kata Imam tadi. Ya, biar kantongnya nggak sakit, biar nggak kena kanker alias kantong kering ya. Jadi kesimpulannya bahwa pada pembelajaran hari ini ya, bahwa tumbuhan itu melakukan perkembangbiakan secara vegetatif melalui dua cara ya. Ada yang dilakukan secara alami, ada yang dilakukan dengan bantuan manusia. Ya. Saya kira itu ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan
wawasan, memberikan pengetahuan untuk kalian semua, sehingga nanti ketika kalian terjun di masyarakat, kalian mau bercocok tanam itu kalian sudah tahu berkaitan dengan cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kemudian jangan lupa bahwa belajar itu adalah suatu hal yang penting ya. Belajar itu adalah suatu hal yang penting karena menurut Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi kalau kita ingin mengubah dunia, maka kita harus rajin belajar. Ya, jangan lupa bahwa belajar itu adalah sumber untuk kita membuka jendela dunia. Jadi kalau kita belajar, kita buka buku, baca buku dan lain sebagainya, kita menjadi tahu hal-hal yang kita belum tahu menjadi tahu. Sebelum gimana? Pak, Nelson Mandela itu siapa tuh Pak? Saya nggak tahu tuh Pak. Nelson Mandela itu Presiden Afrika Selatan, ya dulu. Termasuk itu nonton Korea jadi tidak tahu pemimpin-pemimpin negara itu. Ya, Saya kira itu ya untuk hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran saya akhiri, silahkan salah satu menutup dengan doa. Karena tadi sudah ketika kita mulai sudah dipimpin oleh Iwan, sekarang gantian ya yang Putri. Ya, kita silakan ditutup dengan doa. Ayo Ita, ditutup dengan doa dulu. kita bulan saja Pak itu. Disuruh menutup pakai doa kok malah bujur itu gimana? Ayo ditutup dulu. Ayo yang lain saja. Ya Pak, saya saja ya Pak ya. Ya Tuhan, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Guru Edi dapat mendatangkan manfaat untuk kita semua dan ilmu kita hari ini bisa barokah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Mari sama-sama mengucapkan alhamdulillah teman-temanku. Sudah Pak Guru. Terima kasih ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan silahkan kalian pelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu. Monggo diberi masukan teman kita. Bagus Pak, muridnya nih. Iya. Rekaman 43 menit. Masih lebih ramai murid saya aslinya, Bu. Mantap Pak Edi, kebapaan. Udah tua, Bu. Kekakean. Udah tua, Bu. Monggo. Itu yang mau memberi masukan. Bapak Ibu, masukannya. Sudah bagus, Bapaknya sabar. Iya, sudah runut Pak, sudah bagus Pak. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Kalau tidak ada
Ini sudah waktunya juga sudah panjang. Saya Selanjutnya saja Pak Iwan. ya Bon. Ini kan Dulu ya. 40 menit Pak Edi.